قال رضي الله عنه يحكى أن شخصا حسد ابن عمه لأنه كان ذا ثروة وكان هو فقير فحسده حتى بلغ من حسده أن قال لرجل لي إليك حاجة فقال له ما هي؟ قال اذهب أنا وأنت إلى بيت فلان ابن عمي وتذبحني في بيته وخذ دينارين مني لك. فقال الرجل ما لي حاجة إلى ذبحك وإن كنت محتاجا لأني فقير. ثم إنه لما لم يفتح الله عليه بشيء احتاج ووافقه لأجل المال فسار إلى بيت ابن عمه. وكان مقصود ذلك الرجل إنه إذا مات ووجد في بيت ابن عمه مذبوحا يظن الناس إنه قتله فيبلغ الخبر إلى الحاكم فيقتل به وكل ذلك حسد منه. فلما وصل إلى بيت ابن عمه ذهب به إلى مكان خال عن الناس لأن البيت كان كبيرا فذبحه وخرج. ثم إنه وجد مذبوحا فصاح من رآه وقال فلان مقتول في بيت فلان. فجاء الملك واتهم صاحب الدار بقتله فمسكه الملك وأراد أن يقتله وعلم الناس بقتله في زمن معين ومكان معين قودا بابن عمه. ثم إن الرجل الذي قتله فكر في نفسه وقال فلان يقتل بفلان وهو منه بريء وأنا الذي قتلته ولا يجوز لي أن أسكت فيقتل اثنان بسببي. فسار إلى الملك ووجد الناس مستمعين لقتل الرجل فقال لهم اصبروا لا تقتلوا الرجل حتى أستمع بالملك. ثم قال الملك أنا قتلت الرجل وهو أمرني بقتله وأعطاني دينارين وأنا محتاج وابن عمه بريء ولكن حسده حتى فعل بنفسه ما فعل لأجل أن يقتل ابن عمه. فعند ذلك قال الملك خلوا الرجل لا تقتلوه وأما أنت فسر ولا عليك شيء وهو قتله حسده. Diceritakan ada seseorang dia iri hati, hasud, sakit hati terhadap misanannya sendiri, sepupunya. Karena sepupunya ini orang kaya raya, sedangkan dia fakir. Hasud cuma sampai punya rencana jahat. Rencana jahatnya dia datang kepada seorang, orang ini mungkin preman ya saat itu, orang yang berani begitu, bilang gimana kalau kamu tak kasih 2 dinar, tapi dengan catatan kamu berangkat sama aku ke rumah sepupuku, kemudian kamu bunuh aku di rumah itu, tak kasih hadiah kamu 2 dinar. Kenapa? Nanti kan bakal sepupuku akan diduga dia yang membunuh aku. Dia akan juga terbunuh nantinya. Hasud, sampai segitu hasudnya. Kata si orang ini, aku memang fakir ya. Aku ya juga perlu duit. Cuma aku nggak sampai begitu, kata dia. Nggak usah. Aku nggak akan berbuat melakukan itu. Satu saat karena udah kepepet, orang ini datang, aku perlu duit sekarang. Mau rencana yang dulu, mau. Yang penting ada duit. Udah berangkat, dibunuh beneran. Ada di rumahnya sepupunya tadi itu. Pagi hari ribut orang-orang, habar di mana-mana. Menjerit yang menyaksikan, wah ini pembunuhan ada di rumah si fulan. Datang itu polisi, kemudian langsung si sahibul bait, si sepupunya tadi itu dituduh, nggak ada yang lainnya. Udah dibawa. Akhirnya diputuskan orang ini harus dibunuh karena membunuh. Udah ditentukan harinya eksekusi untuk dibunuh di tempat yang sudah ditentukan. Rupanya si pembunuh bayaran tadi itu mikir, lah ya,
orang ini nggak salah, akhirnya terbunuh karena sebab aku, padahal aku yang membunuh. Akhirnya 2 orang terbunuh, aku menjadi sebab utamanya. Aku harus selamatkan dia. Hari H eksekusi, datang kepada pengeksekusi saat itu, dia ngomong, jangan dilaksanakan dulu. Orang-orang udah kumpul mau menyaksikan ini, Gisos ini. Saya ingin bicara dengan si raja. Akhirnya datang kepada raja, Pak, saya lapor saya yang membunuh. Tapi saya membunuh ini karena perintah si korban, kata dia. Permasalahannya dia sakit hati sama sepupunya supaya dia dibunuh. Diduga dia sebagai pembunuh dan akhirnya dihukum untuk dibunuh. Saya yang bunuh. Bener, sumpah, kata dia, siap. Buat apa saya mengaku-ngaku begini? Akhirnya si raja memutuskan bebaskan itu orangnya diduga. Dan kamu sebagai pembunuhnya tadi ini, udah, kamu juga bebas. Berarti yang membunuh dia adalah hasudnya dia sendiri. Karena itu, al-hasud la yasud. Orang yang hasud rencananya tadi itu enggak sukses. Dirinya yang akan jadi korban dengan hasutannya sendiri. Cara untuk menghadapi orang yang hasud, sabar, enggak usah dibalas dengan hasud. Isbir ala hasadil hasud fa inna sabraka qatiluh. Kannari ta'kulul hatab illam tajid ma ta'kuluh. Kalau kamu bisa sabar atas upaya rencana jahat orang yang hasud, maka itu hasudnya dia sendiri akan membunuh jiwanya sendiri. Orang yang hasud itu ibarat membawa api yang membara, bara api yang membara. Dia itu perlu kayu, korban-korban. Kalau nggak ada kayu, dirinya akan kemakan oleh apinya sendiri. Karena itu, nggak usah kamu punya rencana jahat sama orang yang hasud, sabar aja, jangan direken, jangan kamu perhatikan, dirinya akan kemakan oleh dirinya sendiri. Dirinya korban terhadap hasudnya dirinya sendiri. Wallahu a'lam.